banyak stres karena menganggap cinta itu sebagai buah dari sebuah pernikahan. Ini salah satu yang juga nanti perlu kita bahas lebih lanjut. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz Labib. Ya, silakan. Ya, ini Minah Musawa Ustadz, muridnya Ustadz dulu di Yapi. Mau tanya Ustadz, tadi dikatakan bahwa kecintaan kita kepada Allah istilahnya harus secara sempurna Ustadz ya, tanpa mendahulukan kecintaan kita kepada hamba-hamba Allah seperti suami, keluarga, dan anak-anak. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana supaya kita itu tetap bisa konsekuensi terhadap kecintaan kita kepada Allah secara sempurna, tanpa mendahulukan kecintaan kita kepada keluarga atau masyarakat Ustaz. Misalkan kalau kita mau diajak pergi, kita belum sholat, kadang-kadang kita mendahulukan ajakan suami, anak-anak, atau yang lainnya. Itu saja mungkin Ustaz yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya pikir masing-masing dari kita harus berusaha untuk memang gangguan-gangguan, perlunya penyadaran pihak lain itu harus dilakukan terus-menerus. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Dalam kasus misalnya seorang suami menyuruh kita melakukan sesuatu selama itu tidak membuat kita kehilangan waktu sholat, saya kira tidak ada masalah. Kan waktu sholat itu cukup. Suami mengajak ke satu tempat, kita perkirakan waktunya cukup untuk melakukan sholat, saya kira itu justru baik. Tapi kalau suami mengajak ke sebuah acara dan dia tahu bahwa akhirnya kehilangan waktu sholat, saya kira istri berhak untuk menyatakan, untuk meminta waktu sholat. Itu karena apa? Karena kita menjadi istrinya karena Allah, karena cinta kepada Allah. Masa karena cintanya kepada Allah justru akhirnya kita abaikan demi menjaga cintanya suami. Sekaligus menyadarkan suami bahwa bagaimana supaya cinta itu tetap berada dalam koridor cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila suami dan istri memahami mana cinta vertikal dan horizontal, saya kira kita tidak akan lagi menganggap perkawinan itu pembelian. Bukan dibeli. Istri bukan dibeli oleh suami. Sehingga semua hak-hak privatnya hilang. Hak-haknya sebagai hamba Allah juga hilang. Kita harus paham bahwa pernikahan itu kemitraan, bukan jual beli. Mahar itu hanya ganti rugi kebebasan yang diberikan oleh istri, bukan dia menjual dirinya. Dan atas dasar itu, hak-haknya sebagai hamba Allah, hak-haknya sebagai orang beragama, hak-haknya sebagai muslim, sebagai manusia, sebagai individu itu tetap terjaga. Tidak kemudian hilang personalitas. Itu kira-kira. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Kalau tidak ada. Saya Ustadz mau bertanya. Silakan. Ya, saya Fitria Ustadz, salah satu murid Ustadz di STP Sedra. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya ingin mempertanyakan dua hal Ustadz, 2 poin. Yang pertama yaitu apakah jika seorang istri menunaikan kewajibannya terhadap suaminya, namun dia tidak pernah mendoakan suaminya gitu Ustadz, apakah itu sudah dinyatakan sebagai mencintai suami karena Allah atau bagaimana Ustadz? Nah, terus yang kedua Ustadz, apakah bisa dikatakan bahwa mencintai sesama dalam kasus Ustadz misalnya anak-anak milenial sekarang ya, misalnya dalam konteks misalnya ta'aruf Ustadz ya, dalam konteks ta'aruf lalu dia mendoakan ta'arufnya ini gitu Ustadz. Nah, apakah itu sudah termasuk mencintai dengan cara yang benar atau bagaimana Ustadz? Iya. Ya. Yang pertama, kalau orang sekedar tidak mendoakan, ya mungkin itu kurang. Kenapa dia tidak mendoakan orang yang sudah menjadi pelindungnya? Apa yang rugi? Apa yang buat dia rugi untuk tidak mendoakan suaminya, atau dia tidak mendoakan
istrinya kalau dia suami. Saya kira itu justru saling mendoakan. Itu harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mencintai. Jadi kalau kita mencintainya tapi tidak melakukan apa yang baik buat dia, itu kan berarti cintanya belum sempurna. Cinta kita kepada sesama belum sempurna. Dan sebaiknya mendoakan orang-orang yang kita cintai. Baik itu istri, anak, suami, atau orang-orang yang baik kita doakan. Kita kan selalu disuruh mendoakan orang-orang yang baik. Bahkan ada doa-doa umum. Kita doakan semuanya. Siapa saja yang baik kita doakan. Orang-orang yang sakit kita doakan. Orang-orang yang miskin kita doakan. Semua kita doakan. Nah ini suami yang sudah menjadi pelindungnya, memberi nafkah dia. Kenapa tidak didoakan? Atau tidak banyak ruginya. Tidak merugikan. Jadi sebaiknya kalau menurut saya, mungkin dia sudah mencintai, tapi belum sempurna. Dia harus lebih menyempurnakan. Itu kira-kira. Kemudian yang kedua, ta'aruf. Nah ini cinta itu ada dua. Seperti saya katakan, kalau cinta kepada sesama, itu ada batas-batas syariat. Karena apa? Syariat itu buah dari akal. Akal itu mengantarkan kita kepada agama, kan? Sampai di agama kita akan menerima apapun yang diajarkan oleh agama. Nah agama mengatakan Anda boleh mencintai itu, dalam arti kata mencintai itu kita hendak berhubungan dengannya. Tapi kalau sekedar ketertarikan atau menunjukkan ekspresi bahwa kita adalah lawan jenis yang punya ketertarikan, punya kesamaan untuk menjalin hubungan rumah tangga, tujuannya untuk itu, bukan sekedar untuk bersenang-senang, bukan sekedar untuk berfantasi atau memenuhi birahinya, tidak ada masalah. Mendoakan siapapun boleh, apalagi mendoakan orang yang sedang kita menjalin komunikasi yang baik, yang bermoral, yang etis. Saya kira tidak ada masalah. Tapi bukan itu cinta. Sebagaimana kita ketahui, cinta dalam batas hukum agama itu ketika diikat oleh sesuatu yang sesuai dengan aturan agama. Bahkan menurut saya sebetulnya nikah itu tidak harus didasarkan pada cinta. Hanya orang salah memahami cinta itu, akhirnya menganggap cinta itu syarat dalam pernikahan. Padahal syarat pernikahan ya sebagaimana yang disebutkan dalam hukum agama. Ya, tidak ada cinta di dalamnya. Dan banyak kali orang yang merasa cinta, menganggap itu sebagai syarat perkawinan, ternyata rumah tangganya juga tidak langgeng. Artinya, kita mestinya berpikir secara logis terhadap cinta. Seringkali orang menganggap cinta itu di luar batas logika. Tidak ada yang di luar batas. Semuanya harus bisa dipahami dengan norma-norma agama. Dan agama itulah yang logis. Karena itu, jangan jadikan cinta sebagai DP. Jangan jadikan cinta sebagai syarat. Karena Al-Quran mengatakan cinta itu akan tumbuh sebagai buah dari kesetiaan, dari buah hasil saling bertanggung jawab, saling menjaga, itu semuanya akan muncul. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi awalnya menjadi suami istri hukum agama, bagaimana dia memberi syarat untuk kecocokan, kesesuaian, atau rasa tenang, atau rasa terlindungi. Itu sudah cukup secara psikologis menjadi syarat. Tapi harus mencintai. Siapa yang punya batasan-batasan jelas tentang cinta? Agak rumit. Dan banyak orang yang ternyata nggak pakai cinta-cintaan, ya kenal ini langsung nikah dan langgeng. Sementara orang yang pacarannya lama, bercinta-cintaan, ternyata rumah tangga tidak langgeng. Jadi menurut saya, cinta itu bukan DP pernikahan, tapi buah kesetiaan. Buah dari saling melengkapi dalam hubungan dengan tanggung jawab yang terus menerus dikembangkan. Rugi kalau orang harus menunggu cinta, karena nanti orang menafsirkan cinta itu apa? Terus semacam ada kretek di hati, ada yang mengatakan selalu terbayang-bayang. Saya kira itu semuanya subjektif dan tidak ada batas yang jelas tentang itu. Kadang mencintai orang salah sasaran, loh. Istri orang, suami orang, nah itu kan tidak bisa. Maka dari itu saya tidak percaya cinta yang bertentangan dengan hukum agama, bertentangan dengan hukum akal, bertentangan dengan norma-norma. Cinta harus ada batas-batasnya. Berbeda dengan hewan. Hewan boleh mencintai, karena dia tidak terikat oleh norma-norma. Sementara kita manusia. Kita yang mencintai adalah manusia. Manusia itu disebut manusia karena punya akal, punya nalar. Nalar itulah yang mengenalkan dia kepada norma-norma, dan dia harus mematuhinya. Kalau enggak kan akhirnya kita mencintai apa saja yang kita suka. Apa saja yang kita lihat bagus, kita cintai. Gawat ngambil barangnya orang. Ada orang pakai mobil mewah, kita cinta. Dan karena cinta itu tanpa batas, kita boleh mengambilnya. Tidak ada begitu. Itu pandangan yang salah. Dan sayangnya itu berkembang menjadi mindset umum dengan masyarakat.
Anda tidak harus punya cinta untuk menikahi seseorang. Ya, Anda punya syarat. Anda cukup melihatnya orang yang bertanggung jawab, berkepribadian baik, di luar, di dalam, tidak pura-pura, memang nyata, apa adanya, jujur, menjaga agama, melaksanakan ibadah. Saya kira sudah cukup. Perkara cinta nanti muncul. Dan cinta itu kata lain dari apa? Sadar tanggung jawab. Sadar hak orang lain. Itu adalah cinta dalam rumah tangga. Justru yang sering ngomong cinta biasanya jadi klise kata cinta. Tidak mendebarkan lagi. Karena terlalu sering diobral, akhirnya tidak menarik. Nah, yang sering terjadi justru kelihatan sangat mencintai saat pacaran. Sering dengan lembut, kelihatan sikapnya bijak, ini. Tapi begitu sudah jadi suami atau begitu jadi istri, nggak ada. Mengapa? Karena mindsetnya bahwa perkawinan adalah pembelian. Karena sudah dibeli, ya sudah, nggak diurus. Mengapa perlu rayu? Kan mau membeli. Karena belum didapat, jadi dia berlembut-lembut. Ketika sudah dapat, ditinggalkan. Itu mindset yang salah. Ada falasi menganggap perkawinan itu pembelian atau ya perbudakan. Sehingga tidak perlu lagi berlembut-lembut, tidak perlu lagi menjaga perasaan. Kita mestinya memahami bahwa pernikahan itu kemitraan. Pernikahan itu sebuah lembaga yang didasarkan pada agama, pada akal sehat. Bukan sebagaimana binatang, sekedar memenuhi kebutuhan biologisnya, seksualnya, yang merupakan memang yang merupakan bagian dari instingnya. Sehingga tidak peduli suami, istri, apa ikatan-ikatan itu tidak berlaku. Dia hanya diikat oleh hukum-hukum insting, hukum-hukum natural, tidak diikat oleh hukum-hukum formal, oleh hukum-hukum akal.